jujur, di tahun pertama itu satu hal yang pasti, capek. Karena apa? Kita kan udah setahun nih Zoom terus kan, kayak kita nggak bisa tatap muka langsung sama teman, nggak bisa tatap muka langsung sama guru. Wah, aku tiap hari lihat layar nih, lihat lihat HP, lihat laptop kayak kok nggak ada interaksi langsung. Ini kayak bukan kayak kuliah gitu loh rasanya. Selain kesannya kurang waktu pertama kali juga kita masih minim banget literasi karena juga mata kuliah yang disampaikan kan cuman terbatas jadi lewat Zoom dan kita nggak bisa nanya secara langsung, nggak bisa interaksi secara langsung, ya mungkin informasi ataupun mata kuliah yang didapat nggak sepenuhnya full, nggak sepenuhnya kita serap lah dengan baik. Kan masuk grup WA angkatan kan yang PSDK Nganjuk. Nah, itu tuh seru itu teman-teman itu kayak pada guyon-guyon apalagi kalau pas sambatan pas PKKMB itu kan duduk terus kan lama. Nah, itu alasan sing jarine bokonge jarem lah sing jarine apa wakil lah sambatannya arek lah itu sing garai kita itu oh ternyata teman-teman di situ tuh seru-seru gitu. Akhirnya aku mulai berani di situ. Waktu daring berarti mulai dari PKKMB ya, Kak? Kalau PKKMB itu ya nggak seru sih, soalnya kita kan melalui secara daring gitu ya, Mas. Terus saya sebelnya itu kan kita daring, tapi kita tetap disuruh cukur. Harusnya kan nggak perlu, Mas. Cukur itu tidak apa, rambut gondrong tidak mengganggu jalannya seperti itu, Mas. Soalnya saya tuh penganut mahasiswa harus gondrong. Oke, kalau kenalan sama teman-teman ya, itu awalnya kan dibentuk kelompok. Nah, itu yang pertama dari ketuanya kan harus SMK waktu itu. Terus kalau anggotanya bisa bisa langsung mengisi gitu, bisa langsung ngisi di kelompoknya itu bisa SMA atau SMK juga. Kemudian untuk kenalan offline-nya kita kerja kelompok waktu itu di rumah temen. Halo. Kalau kenalan, saya sih orang yang apa ya susah bersosialisasi loh. Ya. Jadi eh, kalau kenalan sih biasanya teman-teman yang ngerit saya dulu gitu. Soalnya kan saya gampang kalau materi gampang masuk loh. Biasanya orang-orang tanya ke saya gitu. Nah, terus kenalnya di situ. Yang jelas by WhatsApp ya, soalnya kan teman-teman juga di semester awal kan juga dibentuk kelompok buat proyek tugas besar di setiap semester kan ada itu di kita. Nah, dari situ kita bentuk kelompok grup utama ya WhatsApp keseluruhan angkatan dan juga grup untuk kelompok perseorangan itu. Nah, dari situ saya kenal via grup grup besar yang angkatan sama teman-teman kelompok seperti itu. Jadi kenalan biasa, lebih sering ke tugas sih sebenarnya. Jadi kebetulan satu tugas, satu kelompok juga, kenalan, dan seterusnya seperti itu. Kalau kenalan sih sebelum masuk ke kuliahan itu sudah ada sih kenalan seperti teman SMK dulu, teman magang pas waktu SMK dulu juga ada. Jadi ya untuk teman-temannya yang lain itu melebar lah kayak dia punya teman terus saya ikut nimbrung seterus-terusnya lah. Jadi makin banyak lah teman-temannya. Kalau salah masuk room nggak pernah, di-kick dari room pernah. Di-kick dari room alasannya itu waktu itu masih nunggu dosennya masuk ke room. Nah, saya pikir kan masih lama, jadi saya tinggal ke kamar mandi. Ya agak lama lah 10 menitan lah. Terus balik-balik, saya udah ada notifikasi Anda dikeluarkan dari Zoom. Nah, setelah saya masuk lagi, udah nggak bisa, soalnya emang diblokir dari Zoom-nya. Jadi ya udah nggak ngikutin Zoom-nya. Aku tuh pernah salah masuk ruangan yang harusnya itu masuknya ke lab yang KSI, aku malah ke MMC yang dimana itu ada matkul dan semua orang kayak ngelihat aku dengan mata, lu siapa, lu siapa, lu siapa, anjir, ya gitu, intinya kayak gitu sih, yang kejadian lucu.
Kalau di semester 3 ya, karena di semester 3 itu baru mulai aktif masuk ke kampus. Nah, itu udah mulai ada agenda kayak buka bersama, kayak ada agenda kegiatan-kegiatan. Nah, itu terbentuknya imun ya dari situ sebenarnya. Jadi awalnya kita tuh cuma panitia-panitia gitu. Terus akhirnya kayak Bu Puji lah ya. Dia kayak dikumpulin aja mahasiswa yang mau jadi komunitas imun itu. Di tahun kedua, saya mencoba hal baru yaitu lomba KMIPN di bidang pengembangan aplikasi permainan. Di situ saya belajar sebagai game artist, kemudian alhamdulillahnya lolos dari babak final. Kemudian alhamdulillahnya lagi di KMIPN 4 itu kita mendapat juara gitu. Kalau aku pribadi karena setelah pandemi terus udah mulai apa pembelajaran di kampus, kalau adaptasi sih langsung ikut kegiatan yang sekiranya bisa diikuti. Nah, pada saat itu semester 3, semester 4, dosen-dosen mulai mendukung buat kita ikut kegiatan kayak lomba kayak gitu. Jadi aku juga ikut dan juga untuk menambah wawasan lah. Jadi setelah kemarin full daring, jadi untuk nambah pengalaman ketika kita udah luring, makanya ikut lomba-lomba itu tadi. Jadi pada awal semester 3 itu saya memiliki pengalaman baru, yaitu mengikuti lomba PKM atau program kreativitas mahasiswa. Pada waktu itu saya juga tidak ada niatan untuk ikut acara tersebut karena saya penasaran. Saya diajak oleh adik tingkat untuk menjadi ketua dari kelompok tersebut. Kalau di semester 3 dan 4 itu banyak sih, khususnya di semester 4 ya kalau yang ini. Di semester 4 itu kan kita proyeknya mulai kolaps. Nah, kebetulan waktu itu aku sama temenku kebagian di Sidokare. Temanya di Sidokare. Nah, kita itu kelompok semester 4 seru banget sih. Jadi kita itu waktu ngerjain itu juga di kampus sampai malam. Kadang sampai setengah 1, sampai jam 1 itu baru pulang. Terus juga pas semester 4 itu, kita kan di akhir pasti ada laporan akhir ya. Itu deadline-nya jam 11.59 dan kelompokku itu di semester 4 ngumpulin pas jam 11.59 itu juga. Jadi kayak mepet banget. Terus itu semuanya di grup udah rame ya, udah kayak takut gak bisa ngumpulin, tapi ternyata di 11.59 pas itu bisa terkirim. Kalau itu mungkin waktu pembuatan film kali ya. Itu yang paling berkesan karena menurutku itu seru aja dan asik gitu. Jadi kita selain ngoding, kita juga bisa membuat film gitu, kayak refresh aja gitu. Terus waktu di kelas, waktu diputerin juga semuanya asik gitu. Hasilnya pun juga bagus, untuk tag videonya juga sangat memuaskan gitu menurutku. Itu yang paling berkesan di semester 4. Waktu semester 3 itu kalau nggak salah seingatku ya. Seingatku itu kita pernah kayak ngelembur di sini di kampus, di sini di kampus itu baru pulang jam setengah 1 kalau nggak salah. Itu rame-rame, nggak kas A doang, kas B juga. Jadi Tahun kedua itu eh sebenarnya cukup seru ya, karena waktu itu ada project untuk buat aplikasi di dinas gitu ya, tepatnya di PKK. Dan di situ aku benar-benar menemukan, oh ini loh passionku ketika aku ketemu banyak orang, terus bisa komunikasi dengan para itu ya. Itu menurutku seru di situ. Masa-masa sulit ya, semester 3, 4. Mungkin kalau dari pembelajarannya itu ya memang ada yang sulit karena saya baru di jurusan IT, belum terlalu paham lah terkait dunia per-IT-an itu gimana. Jadinya saya belajar IT itu juga bertahap gitu. Jadinya yang dari 0 sampai ya mungkin cuma baru berapa persen gitu belajarnya sama teman-teman dan juga sama dosennya kayak gitu Mas. Jadi lebih di tahun kedua itu lebih apa ya adaptasi dari ya 0 pengalaman di IT sampai
Iya sampai kayak paham gitu loh IT itu gimana gitu. Di tahun kedua ini teman-teman kan udah mengerjakan project yang real, ya kan? Kalau yang awalnya kemarin masih ke UMKM, ya kan? Itu project-project awal. Nah, yang di tahun kedua ini sudah coba berhubungan langsung dengan mitra seperti dinas dan lain sebagainya. Nah, di sini terlihat teman-teman sudah mulai percaya diri tuh. Dari yang awalnya dikerjakan sendiri, teman lainnya nggak dibagi. Nah, ini udah mulai dibagi siapa yang desain, siapa yang mulai ngerjakan aplikasinya, siapa yang bikin laporannya. Walaupun kasihan yang dapat laporan ngerjain laporan aja. Jadi untuk tantangannya sendiri itu saya benar-benar membagi waktu antara saya mengikuti lomba PKM itu sama kuliah biasa. Karena hampir setiap hari itu saya sehabis kuliah itu mengerjakan program untuk PKM itu agar eh, sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Sebenarnya sama sih kalau tingkat kesulitannya. Cuma karena saya belum memiliki device yang mumpuni pada saat itu ya saya menggunakan fasilitas kampus. Kesulitannya ya harus ke kampus gitu. Tantangannya ya struggle-nya itu sih. Aku mulai tertantang buat ini improve skill karena banyak dari teman-teman kan jago-jago banget gitu kan. Itu jadi tantanganku. Aku harus beradaptasi gimana caranya ngejar ketertinggalan di beberapa semester yang lalu tentang memahami bagaimana itu sistem kode bekerja, cara development aplikasi semua itu aku agak tertinggal di tahun-tahun itu jadi tantangan sih. Iya di skill imbangin teman-teman jauh banget sih jago-jago teman-teman. Iya. Nah, ini. Jadi teman-teman punya eh apa ya? Pandangan, wah tiba-tiba saya suruh belajar IoT. Nggak cuma teman-teman, tapi dosennya juga. Saya itu awal juga nggak pernah megang IoT. Tiba-tiba disuruh ngajar IoT. Jadi kita sama-sama belajar sebenarnya. Di angkatan pertama itu saya juga harus belajar IoT, terus kemudian teman-teman, Pak ini gimana Pak? Terus, sebentar, saya juga masih belajar. Jujur itu tantangan banget. Soalnya kan itu kan studi kasusku kan oven buat telur kan. Nah, ngambil apa namanya itu gambar apa sih Mas? Dataset. Nah, ngambil dataset itu bener-bener sih harus banyak dari telur segala sisi. Itu bener-bener yang aku sebulan makan telur terus di kos demi ngambil dataset. Jadi sampai bosan aku makan telurnya sampai waleh loh. Aduh ndok mana, ya gara-gara ngabisin telur itu tadi. Soalnya kalau ngambil dari internet itu kan kayak gambarnya ya itu toh gitu kan, dan itu nggak akurat. Lah akhirnya memutuskan untuk setiap hari membeli telur dan mengambil datasetnya dari telur itu. Terus ketambahan aku kan sekamar sama Filza kan. Filza datasetnya lele, bener-bener makannya telur lele, telur lele, telur lele. Ini semester itu kayak menutup ceritanya. Cukup menantang ya Mas ya, karena di IoT itu saya pertama kali megang hardware-hardware yang kayak Arduino lah, kayak sensor-sensor lainnya lah, sensor suhu dan lain-lain. Itu saya mengalami kendala di bagian pompa air gitu pada waktu itu, kayak pompa airnya itu tidak bisa nyala terlalu lama karena voltasenya itu terlalu tinggi dari yang dialirkan di Arduino, sehingga langsung pompanya itu langsung mati Mas. Cukup berat sih Mas karena itu kan kita kayak kurang wawasan ya di situ. Jadi kita di semester 5 IoT itu kayak disuruh langsung nyemplung gitu. Jadi udah harus bisa kayak sistem cerdas, terus pengelolaan citra vision, kemudian alatnya juga. Nah, itu di situ sih Mas tantangannya itu. Saya salut banget tuh sama teman-teman angkatan 2021. Karena di saat bersamaan ada harus belajar yang
sesuatu yang literally baru gitu ya. IoT kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita diruntut keilmuan, IoT itu adalah seperti muaranya. Kita tuh sebenarnya tuh harus belajar tentang rangkaian listrik dulu sebelum ke IoT-nya. Tapi ada-ada sudah bikin produk IoT-nya. Itu menurut saya lek basa Malang iki sangar sih ngono iku ya. Memahami 3 bahasa pemrograman ya. Ada pengolahan citra, ada IoT, dan juga ada eh, monitoring tuh pakai website atau mobilenya itu. Jadi ada 3 bahasa yang harus dipahami. Itu sih kesulitan di semester 5. Karena kan untuk IoT sendiri kan cukup cukup ribet ya. Karena juga ngoding juga harus paham dengan apa ini alat-alatnya. Ya. Kalau terus berarti semester 6 itu waktunya MSIB ya. Kita waktu itu eh, ikut MSIB semuanya dan ya kita bisa kenalan banyak teman-teman dari luar kampus, dari luar pulau bahkan. Terus kita juga bisa koneksi sampai sekarang bisa komunikasi itu seneng banget bisa kenalan sama mereka lewat MSIB itu. Untuk terberat sih mungkin di project capstone akhir yang bagian MSIB itu kalau nggak salah itu mengcleaning data kalau nggak salah itu ada berapa ribu gitu mas ya itu karena datanya pakai bahasa Indonesia nah yang disediakan dari library-nya itu nggak support jadi manual mas jadi hampir 1 minggu mengcleaning data. Nah, kalau waktu MSIP itu cukup seru. Nah, di waktu ini aku agak struggle juga sih, karena di situ aku harus membagi waktu juga. MSIP sama ini, ada project dari luar lah, aku ngerjain 2 itu. Jadi aku harus membagi waktu itu cukup berat sih. Karena di situ juga aku ngerjain 2 project dengan bahasa yang berbeda. Jadi harus balance kan. Kalau nggak balance, aku bakal ini sih, keteteran banget. Nah, di situ juga mulai sih. Tapi untungnya bisa beradaptasi itu sih. Kalau ditanya masalah beratnya sih berat banget sebenarnya. MSIB itu hal sing bener-bener nggak mudah buat dilewati. Sampai bisa di titik aku bisa lulus aja itu rasanya kayak ini beneran lulus toh gitu. Apa ya? Mungkin begadang sama teman-teman sih ngerjain project. Yang pulang jam 1 itu saja sih mas yang buat laporan test case itu Ya ngumpul sama teman tahu satu sama lain terus ya di kelas ada bercanda-bercandaan bercandain dosen teman terus ya yang lain-lain lah gitu serunya gitu sih. saya magang di Surabaya kebetulan kita ada 3 kelompok ya lalu kita itu ngekos bareng-bareng ber-7. Nah, 7 orang di satu kos yang sama di kamar yang berbeda. terus kejadiannya itu agak unik ya di sana karena kejadiannya itu di akhir-akhir kita ngekos di sana tuh. Saya dapat cerita dari teman itu waktu itu nongkrong bareng di kamar sampai malam kan Kita cerita-cerita tuh sampai malam yang lain udah pada pulang yang tersisa cuma siapa ya Nopal, Dimas Adi, saya sama Brilian Rido tuh. Lalu suatu cerita mengerucut ke cerita horor gitu. Kita waktu itu emang cukup rame sih mas, tergolong rame sih di kosan itu. Lalu saya ngalamin ini mas, ada suara gede banget di belakang saya, di punggung saya ini. Nah, dari situ kan
kayak gedornya itu bukan sebatas kayak kucing pis gitu, enggak. Itu kayak bener-bener temboknya geter. Itu suatu kamar itu bergetar. Kayak ada dorongan yang kuat lah dari luar kamarnya. Nah, kita langsung diem-dieman. Waktu teman-teman keluar kok ternyata nggak ada. Nggak ada orang. Saya lari ke depan, motor-motor orang kamar 1, 2 itu nggak ada. Teman-teman lainnya, terus gerbang itu kekunci rapat. Nggak. Nah, dari kejadian itu kan cukup aneh sebenarnya. Kemudian setelah kejadian itu teman-teman langsung balik ke kamar, jadi nggak jadi nongkrong. Sama yang mau pulang terakhir itu tiba-tiba di kamar teman saya itu depannya Bau busuk, tapi nggak ada sumbernya. Yang udah dicari sama teman-teman itu nggak ada sama sekali ya. di tembok keramik, tingginya segini lah kira-kira ya, sekepala orang. Itu aneh sih. Pada tahun keempat ini sebenarnya itu bisa saya bilang semester yang menurut saya semester 7-8 itu masa perkuliahan saya yang paling hancur lebur, dikarenakan di semester 7 itu kan kita mulai menyusun skripsi di mana saya memang membutuhkan dukungan dari ya teman-teman ataupun faktor eksternal seperti kekasih misalnya atau pacar. Saya itu mengalami hal di mana saya kehilangan sosok seorang yang menjadi support system saya bahkan sebelum masuk perkuliahan. Lumayan capek ya. Nah, kalau untuk yang makinnya ya gitu aja sih. Ya lumayan capek ya karena 9 to 5 dan kebetulan baru pertama kali itu ngerasain 9 to 5 ya lumayan capek. Aku itu sebelum magang itu udah nyicil skripsinya aku dari mungkin kalau di semester kita kan mulai skripsi itu semester 6 ya, semester 6 akhir itu suruh mulai nyicil buat untuk persiapan sempro. Nah itu dan itu bab 1 sampai bab 3. Terus untuk yang magang kan kita ngelanjutin dan bab 4 bab 5. Pasti berat banget sih Lek, jadi kalian karena harus menyelesaikan tugas magang, di samping itu masih kepikiran ya apa ya skripsiku gitu. Skripsi sama magang itu menurutku berat, kalau dibilang berat sih berat. Soalnya kan ada tanggung jawab yang harus diselesaikan, itu tanggung jawab pribadi. Kalau skripsi itu mungkin lebih ke kayak ini sih, aku agak culture shock ya, soalnya biasa kan apa-apa kelompok, terus tiba-tiba sendiri kayak gitu. Ngurus dokumen, bimbingan, kejar-kejaran bimbingan, karena aku dapat dospemnya kan orang pusat tuh. Di sisi lainnya semester 8, after ACC, masih kejar-kejaran kayak cetak bendel. Bendel nggak sih? Iya bendel. Itu masih ada yang keliru, balik ke Nganjuk lagi, keliru, balik sampai capek gitu kan ya. Awalnya pun aku nggak tahu mau nyiapin skripsi apa, tapi alhamdulillah dospem membantu, teman-teman satu bimbingan juga pada membantu semua. Jadi waktu itu kan kayak bimbingan pun kan ada yang bimbingan Bu Ulfa, bimbingan Bu Konita, tapi kita kan saling sharing. Ada masa aku lagi kayak burn out banget, nggak tahu ini lanjutnya gimana, tapi ya wis dikasih support alhamdulillah. Jadi akhirnya meskipun tersendat-sendat tetap jalan sampai sekarang. Ketika skripsi pun walaupun kita ngerjakan sendiri-sendiri, tapi pasti teman-teman itu mau saling bantu satu sama lain. Jadi kalau dibilang berat memang berat, tapi ketika menjalani itu tadi ngerasa lebih ringan ya karena sama teman-teman semua sih gitu. Liburan ke pantai atau naik gunung? Mancing bersama sih. Mancing sama teman-teman ya ada bisa sambil bercanda, sambil mancing
kadang saling ejek lah kalau nggak dapet, ada yang nggak dapet ikan atau boncos, bisa saling ejek. Itu sih kebersamaannya gini banget. Waktu perjalanan ya ada plang di mana mendadak ada awas banyak yang remblong, ada plangnya. Teman-teman tuh nggak langsung percaya kalau rem saya itu blong ya. Saya udah gini-gini ya. Aduh, udah rem pakai kaki ya, kaki bolong. Ada satu kejadian lagi di mana ban saya itu meledos ya, bocor. Meledak ya karena udah tipis. Ya terima kasih lah ya buat teman-teman ya, bantu doa. Jangan celolehan di wilayah orang ya. Udah itu aja sih. Ada momen di mana tuh aku ngajak Rosida kan awal-awal kayak, terus saya nanya alun-alun, kita makan gitu. Oh iya, ayo gitu. Nah ternyata kayak beberapa temen yang nggak pernah aku ajak bicara kayak Ayu, Zaki, Fikril itu juga, terus sama Cornelia gitu. Ada momen kayak kebersamaan tuh kayak kita tuh kayak habis ngurusin skripsi itu kayak kita itu benar-benar kumpul kayak selebrasi makan gajuan bareng gitu loh di kelas. Kayak bisa nggak sih momen ini abadi aja gitu. Aduh, jadi pengen nangis. Kebetulan anak saya bimbingan skripsi itu cowok semua ya. Bikin emosional saya adalah saya ngantarkan karena kayak jadi kayak semacam saksi gitu loh. Ya Allah, biar ejek cilik kayak gitu ya. Ejek cilik gitu. Ternyata saiki iso lo nggarap iki kayak gitu ya. Ada ya Mas, jadi saya ngerasa kok tiba-tiba udah lulus ya. Perasaan baru kemarin masih saya ajar. Tiba-tiba udah lulus, terus kemudian teman-teman harus berusaha mengejar cita-citanya. Itu ada rasa haru di sana. Kira-kira saya ngajar itu udah cukup belum ya kemarin buat bekal teman-teman nanti di kerjaan berikutnya atau mengejar cita-cita berikutnya. Waktu kerjakan skripsi kan, tuh teman-teman pada bilang, habis ini kita udah skripsian loh, terus habis itu lulus, nanti nggak bisa bareng-bareng lagi gitu kan. Padahal banyak dari kita yang kayaknya pulangnya malam dari kampus kan, ngelembur skripsi, ngelembur project atau apa gitu. Itu yang ngerasa sedih kayak, wah abis ini lulus nih. Habis ini kita bakal cari kerja sendiri-sendiri, nggak bisa gabung, nggak bisa main nih, kayak gimana. Ya, tapi mau gimana lagi kan? Pasti, nggak mungkin nggak. Pasti ya, melo. Pasti ngerasa kayak, tapi di balik itu kan ada banyak orang yang sekeliling saya tuh supportnya itu keras banget gitu loh. Kayak ngerasa nggak pantas untuk berhenti di titik itu. Rasa kayak harus mending terusin deh. Banyak hal yang bisa aja bikin berhenti, tapi orang-orang sekitar saya selalu ngingetin kalau hal itu ini lo cuma tinggal bentar lagi gitu loh, kita lo tinggal selangkah gitu. Jadi waktu 1 bulan itu saya maksimalkan untuk bikin momen sama teman-teman. Kita main-main di kota itu, kita jajan bareng, kita masak-masak bareng yang sebelumnya kita itu kalau makan beli terus tidak pernah masak. Tapi di momen itu lebih kerasa kebersamaannya yang terus satu lagi magang itu kan saya juga lebih banyak tahu pribadinya orang-orang kayak gimana, dan ternyata mereka itu teman-teman yang unik, punya ciri khasnya sendiri. Ya, terima kasih dan sukses selalu sih untuk teman-teman ya. Karena ya banyak sih momen-momen yang berharga sih sama teman-teman. Oke. Itu
sih. Entah dimanapun nanti suatu saat mungkin kita ketemu, entah di pekerjaan, entah di jalan nggak sengaja ketemu, paling nggak nyapa lah. Jadi istilahnya silaturahmi itu nggak terputus kayak gitu. Terima kasih banyak buat temen-temen udah bantu aku dari awal sampai akhir, memberikan aku peluang untuk berkembang. Aku yang dari awalnya introvert, gak tahu tujuan sama sekali, sampai akhirnya aku bisa punya tujuan yang jelas. Itu sangat berarti. Makasih banyak buat teman-teman semua. Aku sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah menjadi keluargaku di Nganjuk ya, sudah seperti keluarga sendiri. Terutama bagi aku dan juga teman-teman yang dari luar kota itu merasa kalian adalah keluarga ya ketika di Nganjuk. Maaf juga sama teman-teman semua, soalnya aku juga kadang-kadang aku merasa mungkin aku gampang bad mood ya kan. Terima kasih kayak kalian, aku berharap kalian semua sukses, kita sukses bersama-sama. Terima kasih sudah mau sama-sama berkembang. Terima kasih sudah, khususnya buat yang kelompok, terima kasih sudah sama-sama untuk menyelesaikan tugasnya. Terima kasih sudah saling mendukung sampai saat ini. Bahkan sampai mau wisuda juga masih ngerepotin temen. Terima kasih sudah mau direpotin. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan dari semester 1 dan sampai saat akhir, yang mana sudah mau berjuang dengan saya, mau berdiskusi dengan saya, berkelompok dengan saya. Tanpa itu semua saya tidak bisa menyampaikan ucapan ini. Terima kasih. Maaf ya buat teman-teman yang mungkin kalau aku ada salah kata di satu atau beberapa orang atau mungkin kelompok, aku sebelumnya minta maaf. Dan yang paling penting, aku terima kasih juga sama teman-teman karena udah kasih aku perspektif yang baru terkait dengan lingkungan kampus yang menurutku sangat well positif. Yang pertama saya sampaikan kepada dosen-dosen TIF Nganjuk, terima kasih sudah membimbing kita semua dari yang tidak bisa menjadi bisa, yang selalu sabar juga menghadapi kita semua. Kemudian terima kasih untuk teman-teman saya, teman kelas, teman kelompok, kemudian teman magang saya, terima kasih sudah bisa berjuang bersama, mengerjakan proyek bersama, dan saling membantu dan mendukung satu sama lain. Semoga kita bisa ketemu lagi di waktu yang lain. Tidak akan kutemukan kalian di manusia yang lain. Semoga kalian hidup berbahagia. Mari kita hidup berbahagia bersama. Aku tunggu kabar baik kalian. If you need me, I'm always here. Mungkin yang pertama saya terima kasih kepada teman-teman sudah mau temenan sama saya dan sudah mau bermain sama saya, sudah menerima saya sendiri. Ya mungkin saya ada kurangnya gitu, mungkin ada kata-kata saya yang menyakiti teman-teman itu saya kan juga nggak tahu, tapi kalau ada yang tahu dan masih mau temenan sama saya juga terima kasih, dan maaf lah kalau saya ada kekurangan buat mereka lah. Ngajarin aku, kenalan sama aku, terus juga terima kasih buat seluruh ya dosen, terus staffing jadi Polije juga yang udah bantu kita selama ini. Dan aku punya pesan buat teman-teman, jangan lupa sama kita dan ya kalau bisa, kalau misalnya mereka ada kabar-kabar undangan mau nikah, janganlah lupa untuk undang kita semua. Walaupun kita nanti ke depannya sibuk dengan urusannya masing-masing, kalau setidaknya setahun sekali kita bisa ketemu terus kumpul bareng ngopi atau gimana, atau tanya kabar lah. Jangan sampai tali silaturahmi kita ini terputus gitu aja. Makasih udah mau jadi teman sama 4 tahun. Entah apapun yang terjadi, ya baik waktu bahagia, waktu
marah, waktu sedih, waktu apa, kayak makasih banget. Karena jujur aku orangnya itu punya banyak kekurangan juga. Terlebih mereka yang akrab sama aku pasti kayak punya nih masalah tersendiri gitu kan. Terima kasih jelas untuk semua teman-teman saya yang sudah berkontribusi di hidup saya. Mungkin dari sebagian orang juga merubah pandangan saya tentang orang juga, karena dulu awalnya saya ngira kalau perkuliahan ini ya udah kayak sebatas belajar aja, ternyata ya lebih dari itu, karena ya kita menjalin relasi, kita ketemu dengan banyak orang, dengan kepribadian banyak orang yang beda-beda, cara kita menyikapi apa yang orang lain berikan kepada kita, karena ya di perkuliahan nggak semulus itu juga, mesti ada rintangannya tersendiri lah. Jangan pernah lupa apa yang telah kita lalui di perkuliahan gitu. Jadi mungkin kedepannya kita bisa bertemu lagi, bisa menghabiskan waktu lagi gitu. Jadinya jangan melupakan momen-momen di saat perkuliahan ini gitu. Terima kasih kepada teman-teman dan juga dosen, juga teknisi di kampus PSDKU Nganjuk Politeknik Negeri Jember. Selama ini telah membimbing buat dosen-dosen, dan untuk teman-teman juga terima kasih atas kerjasamanya setelah kita kerja kelompok bersama kayak gitu. Terima kasih ya sudah menemani kesendirian lah. Misalnya kalau di kuliah kan di luar kota, misalnya kalau saya kuliah di luar kota itu sepi, nggak ada teman, kayak di kos sendiri mungkin ya. Kalau di sini kan ya teman-temannya sering main ke rumah, nemenin lah, main game bareng. Ya terima kasih lah sudah ada di hidup saya. Pesan-pesan buat teman-teman, jangan lupa jaga komunikasinya, tetap menjaga kebersamaan. Kalau lagi ada waktu-waktu nganggur, tetap kumpul-kumpul bareng juga. Dan nanti kalau ada waktu juga nanti bisa mampir-mampir, kita ngopi-ngopi, kita cenggur-cenggur, kita ya seperti waktu-waktu zaman kuliah lah ya. Jangan lupakan masa-masa kita di semester awal sampai pun akhir, meskipun itu sulit, meskipun itu sedih ataupun senang, jangan lupakan masa-masa itu, karena bagaimanapun masa-masa itu sangat berarti apabila kita sudah tidak bersama lagi. Untuk teman-teman seangkatan, amazed banget bisa kenal mereka semua, ngerasa seneng banget ketemu mereka semua, nggak nyesel buat kuliah di sini, nggak nyesel buat kenal mereka semua. Bener-bener banyak pengalaman yang bisa dirasain. Kayak mereka walaupun kadang kita ada beberapa part nggak bareng pun, saat dimintain tolong itu mereka itu selalu open gitu loh, masing-masing salah satu siapapun itu pasti open mereka, walaupun kita ibarat nggak se-circle atau gimana, mereka itu bisa saling merangkul gitu loh. Seneng lah bisa ketemu semuanya. Terima kasih sudah mau menjadi teman saya, sudah mau diajak mancing bareng. Ya terima kasih sih. Terus buat teman-teman, semoga kedepannya selalu sukses dan kita bertemu di hari dimana kita sukses bersama. Terima kasih udah mau berteman sama aku, terus nggak melihat latar belakangku kayak gimana, kepintaran aku kayak gimana, nilai aku kayak gimana. Terima kasih udah selalu bantu, meskipun aku ada yang suka ngerepotin ini itu. Terus terima kasih yang pertama, kalian sudah berjuang di ini ya. Dari sama-sama kita belajar ya, dari yang awalnya mungkin saya dan teman-teman dosen tidak punya pengalaman mengajar, ada adik nih yang mendampingi kita belajar gitu ya, anak pertama kita gitu. Ya sama halnya seperti orang berumah tangga, kadang kita belajar juga menjadi orang tua. Yang menemani proses belajar kita ya anak pertama kita. Begitu juga ketika di kuliahan ini. Yang kedua adalah tentu saja permintaan maaf dari kami selaku dosen
kalau ada mungkin hal-hal yang tidak berkenan tingkah laku kami, saya rasa itu nggak ada perasaan selain nggak ingin anak-anaknya nggak sukses gitu ya. Yang ketiga, apapun jalan hidup kalian, kerjakan sebaik mungkin versi terbaik kalian gitu. Saya berharap teman-teman selalu belajar ya. Jadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi tidak cukup hanya pencapaian gelar akademis aja. Jadi teman-teman gunakan ilmu ini, teman-teman kan udah punya ilmu, sharinglah ke adiknya, terus ke orang lain, sehingga ilmu yang kalian dapatkan ini itu akan bermanfaat. Makasih buat teman-teman sudah mau menerima saya, mau main, terus mau berbagi cerita juga sama saya. Ini jadi teman lah. Maaf kalau saya banyak salahnya dari ucapan saya, sikap saya, pemikiran saya itu pernah menyakiti hati-hati kalian. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang banyak ya sudah mau kenal sama saya, sudah mau berteman sama saya, sudah mau bermain sama saya, terus sudah menerima kekurangan saya. Kemudian mungkin saya punya banyak salah ya sama teman-teman, mungkin banyak masalah saya, di mana saya kan orangnya kayak sering ngomong pakai nada tinggi, kemudian mungkin kasar ya, mungkin kasar juga ngomong kasar, tapi kan sebenarnya memang niat dari dalam hati saya itu saya nggak pernah pengen nyakiti teman-teman atau mungkin menyinggung teman-teman gitu. Jadi ya untuk kedepannya mungkin teman-teman biar bisa selalu bahagia, terus saya terus intinya kalian semua itu salah satu hal baik yang pernah datang di hidup saya, bagian hidup saya. Ya cuma makasih untuk semua yang bantu dari semester 1 sampai 8 kayak kalau kayak nge-stuck di error atau di apa problem gitu ada yang bantu, makasih gitu. Terima kasih atas perjalanan ini. Doa terbaik untuk kalian. Semoga sukses selalu ke depannya. Terima kasih. Anak TIP. Justice. Bacot. Berpetualang. Semangat. Asoy. Semangat. Paten. Menyenangkan. Absolut. Seru banget. Mantap. Unpredictable. Asik. Tunggu. Seru. Istimewa. Keren. Gokil. Bersyukur. Mudah. Semangat. Tangguh. Keren. Sip. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih dan 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 sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih dan 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 sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih dan sampai jumpa.
sebenarnya kalian yang membersamai kami sih, bukan kami yang membersamai kalian dari maba sampai lulus. Banyak sih kesan pesannya, cuman nggak bisa berkata-kata juga. Sangat kehilangan sebenarnya ya, tapi mau gimana lagi, udah waktunya lulus, sudah waktunya ke tahap kehidupan yang lebih real life lagi. Semoga sukses buat kalian semua, dan harus tetap keep kontak antara alumni sama kita yang ada di sini. Kita nggak kemana-mana, tetap ada di sini. Jangan pernah melupakan dosen-dosen yang ada di sini, terus adik-adiknya, sama staff dan tim juga itu yang kemarin kalian ribetin buat revisian, yang kalian ribetin buat daftar yudisius, sampai salah-salah gambar lah, salah foto lah, salah dokumen. Jangan lupa berterima kasih lah juga kepada beliau-beliau. Itu kayaknya ya agak kehilangan juga, tapi semoga sukses buat kalian, itu doa kami selalu. Untuk teman-teman yang angkatan pertama di Nganjuk ya, ucapkan selamat karena sudah berhasil melewati masa-masa sulit dan akhirnya bisa lulus. Harap setelah ini kalian bisa bekerja dengan baik, lulus dengan nilai yang memuaskan juga, bisa dapat tempat yang bisa kalian senangi bekerjanya ya, mau bisnis mau apapun itu terserah kalian, yang penting selalu bermanfaat dan memberikan nilai yang baik bagi lingkungan sekitar. Pesan-kesan buat angkatan 21, angkatan pertama yang luar biasa, baru masuk udah banyak prestasinya, keluar juga luar biasa, semuanya lulus. Pesannya setelah lulus ya jangan kelamaan nganggur. Mending dapat kerja. Kalau dapat kerja bagus, jangan lupa tetap komunikasi sama dosen-dosennya, siapa tahu nanti nambah networking lagi. Intinya jaga sikap karena dunia luar itu, dunia lapangan kerja itu keras, jadi lebih keras daripada di bangku kuliah. Jaga sikap terutama itu, karena EQ lebih mendukung daripada IQ. Oke, gitu aja, terima kasih. Pesan ya, kesannya itu sebenarnya kalian anak-anak baik, rajin, terus pesannya ya semoga kalian nanti di luar sana bisa berteman, bisa belajar lebih giat lagi, dan bisa bisa melewati cobaan hidup. Buat angkatan 21 segera kerja, jangan lama-lama nganggur ya. Ayo, itu mainkan lagu. Mager. Aku ngomong dulu loh tuh. Statue.